Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Altofalih, nomor absen 27, kelas 11 MIPA 6. Akan mempresentasikan prinsip dan praktik ekonomi Islam. Muamalah. Pengertian muamalah yang mengatur hubungan antar sesama manusia disebut muamalah. Muamalah dalam kamus bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, pergaulan perdata, dan sebagainya. Sementara dalam fikih Islam berarti tukar-menukar barang atau suatu yang memberikan manfaat dengan cara yang ditempuhnya. Dalam melakukan transaksi ekonomi, Islam melarang beberapa hal, yaitu tidak boleh mempergunakan cara yang batil, tidak boleh menggunakan kegiatan riba, tidak boleh dengan cara-cara yang zalim, tidak boleh dengan cara-cara spekulasi atau berjudi, dan tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram. Macam-macam muamalah. 1. Jual beli. Jual beli menurut syariat agama ialah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Melakukan jual beli dibenarkan sesuai dengan firman Allah SWT pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Syarat-syarat yang telah disampaikan dalam Islam tentang jual beli adalah sebagai berikut. 1. Penjual dan pembelinya harus balik berakal dan atas kehendaknya sendiri. 2. Uang dan barangnya harus halal, bermanfaat, harus diketahui milik sendiri, dan barang harus diserahkan. 3. Ijab kabul. Khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Islam memperbolehkan melakukan khiyar karena jual beli haruslah berdasarkan suka sama suka tanpa ada unsur paksaan sedikit pun. Macam-macam khiyar adalah: 1. Khiyar majelis adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar, keduanya berhak memutuskan, meneruskan, atau membatalkan jual beli. 2. Khiyar syarat adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam Islam dalam jual beli. 3. Khiyar aibi atau cacat adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut, namun hendaknya dilakukan sesegera mungkin. Riba. Riba adalah bunga atau nilai lebih atas penukaran barang. Riba pun bentuknya dalam syariat Islam hukumnya haram. Macam-macam riba adalah: 1. Riba fadli adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. 2. Riba qardi adalah pinjaman meminjam dengan syarat harus memberikan kelebihan saat mengembalikannya. 3. Riba yadi adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya. 4. Riba nasiah adalah akad jual beli dengan menyerahkan barang beberapa waktu kemudian. Utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Rukun utang piutang ada 3, yaitu: 1. Yang berpiutang dan yang berutang. 2. Ada harta atau barang. 3. Lafal kesepakatan. 3. Sewa menyewa. Sewa menyewa dalam fikih Islam disebut ijarah, artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikan. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal atau hewan. Syarat dan rukun sewa menyewa. 1. Yang menyewakan dan yang menyewa harus telah balik dan berakal. 2. Sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing, bukan karena paksaan. 3. Barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. 4. Ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. 5. Manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. 6. Beberapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas. 7. Harga sewa dan cara pembayaran juga harus ditentukan dengan jelas serta disepakati. Syirkah. Pengertian syirkah secara bahasa. Kata syirkah perseroan berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakatan untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Rukun syirkah. 1. Dua belah pihak harus
kedua pihak yang berakad. Syarat yang melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan ahliyah dalam melakukan tasyaruf atau pengolahan data. 2. Objek akad yang disebut juga ma'dud alaihi mencakup pekerjaan atau modal. Adapun syarat pekerjaan atau benda yang dikelola dalam syirkah harus halal dan memperbolehkan dalam agama pengelolaannya dapat diwakili. 3. Akad atau yang disebut juga dengan istilah sigat. Adapun syarat dan akad harus berupa tasyaruf, yaitu adanya aktivitas pengelolaan. Macam-macam syirkah. Syirkah inan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi kerja dan modal. Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil sunnah dan ijma sahabat. Syirkah abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja tanpa kontribusi modal. Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran seperti menulis naskah ataupun kerja fisik seperti tukang batu. Syirkah ini juga disebut juga syirkah amal. Syirkah wujud adalah kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan atau keahlian seseorang di tengah masyarakat. Syirkah wujud adalah syirkah antara dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal. Syirkah mufawadah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas syirkah mufawadah. Dalam pengertian ini boleh dipraktikkan. Perbankan. Pengertian bank adalah sebuah lembaga keuangan bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Bank dilihat dari segi penerapan bunganya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Bank konvensional. Bank konvensional ialah bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perseorangan maupun badan usaha guna mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem bunga. 2. Bank Islam atau bank syariah. Bank Islam atau bank syariah ialah bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Istilah bunga yang ada pada bank konvensional tidak ada dalam bank Islam. Bank syariah menggunakan beberapa cara bersih dan riba, yaitu mudharabah, yaitu kerjasama antar pemilik modal dan pelaku usaha dengan perjanjian bagi hasil dan sama-sama menanggung kerugian dengan persentase sesuai perjanjian. 2. Musyawarah, yakni kerjasama antara pihak bank pengusaha di mana masing-masing sama memiliki saham. Wadiah, yakni jasa penitipan uang, barang deposito maupun surat berharga amanah dari pihak nasabah berupa uang atau barang titipan yang telah disebutkan di atas dipelihara dengan baik oleh pihak bank. Kardu hasan, yakni pembiasaan lunak yang diberikan kepada nasabah yang baik dalam keadaan darurat. Murabaah, yaitu suatu istilah dalam fikih Islam yang menggambarkan suatu jenis penjualan di mana penjual sepakat dengan pembeli untuk menyediakan suatu produk dengan ditambah jumlah keuntungan tertentu di atas biaya produksi. Asuransi dalam bahasa Arab berarti pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan, atau bebas dari perasaan takut dalam asas Islam. Asuransi merupakan bagian dari muamalah. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional yang berlaku di sistem asuransi konvensional yang menggunakan prinsip transfer risiko sebabnya akad dalam Islam mensyaratkan adanya suatu yang bersifat pasti, apakah itu berbentuk barang ataupun jasa. Perbandingan yang lain ada asuransi konvensional dikenal dana hangus dalam konsep syariah, mekanismenya tidak mengenal dana hangus. Terima kasih. Itulah presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.